البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Apa pembahasan kita yang sebelumnya, Abu Nisa? Setelahnya itu perkataan di matan yang kedua apa? Coba untuk bahas apa kalimat. Dia adalah lafdhatun wahidatun, lafaz yang satu yang dia menunjukkan kepada makna mufrad. Terus terkadang digunakan untuk apa? Abu Waisyah. Al-kalamu al-mufid. Jadi terkadang penggunaan dari kalimat itu yang diinginkan itu adalah al-kalamu al-mufid, yaitu perkataan yang dia itu berfaedah, ya, perkataan yang sempurna yang memberikan faedah bagi orang yang mendengarkannya. Seperti apa contohnya? Ya, alqaitu fil masjidi kalimatan. Aku menyampaikan di masjid, yaitu kalimat. Maksudnya itu adalah perkataan yang sempurna, yaitu beberapa kalimat tentunya. Terus apa dalilnya, Abu Fatimah? Pembagian kalimat terbagi menjadi 3. Iya. Wahya ismun wa fi'lun wa harfun, itu kan hiya itu kan kalimat. Dan kalimat itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, fi'il dan huruf. Dalilnya apa? Kenapa kalimat itu dibagi menjadi 3? Apa sekarang dalilnya kalau bahwasanya kalimat itu dalam bahasa Arab memang hanya terbagi pada 3 pembagian ini? Al-istiqra itu maknanya apa? Setelah diteliti, ya, kan di situ kan wad dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi salasati, dan dalil bahwasanya pembatasan jenisnya kalimat tersebut itu pada 3 pembagian ini. Yang pertama adalah al-istiqra, yaitu adanya penelitian li kalamil Arab, terhadap kalamnya orang Arab. Ternyata setelah diteliti, kalamnya orang Arab itu memang hanya terbagi menjadi 3 saja, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian apa yang kedua, Abu Salman? Apa maknanya itu? Yaitu bermakna pembatasan, ya, karena nanti dalam kalimat itu ada yang menunjukkan pada makna pada dirinya atau juga makna pada selainnya, ya kan? Jadi kalau kalimat itu nanti bisa jadi dia menunjukkan pada suatu makna dengan sendirinya, ya, maksudnya makna yang bisa dipahami, atau juga bisa jadi nanti dia bisa menunjukkan pada makna ketika digabungkan dengan yang lainnya, ya, au fi ghairiha, atau ketika dia digabungkan dengan yang lain. Terus apa makna dari hayatiha itu? Misalkan dia menunjukkan kepada makna pada dirinya, bisa jadi dia apa kemarin secara hayahnya. Apa makna hayah di situ? Antus ira bi hayatiha, dia menunjukkan dengan hayahnya. Hayah itu apa maksudnya? Keadaan secara tasrifnya, ya.
Baik. Baik, bismillah. Yang berikutnya antum lihat alamatul ismi. Diberi judul sama Syekh Abdullah ibnu Saleh Al-Fauzan, yaitu adalah tanda-tanda isim. Ya. Qauluhu, perkataannya Ibnu Hisham, fa'ammal ismu fayu'rafu bi'al karrajuli wa bitanwini karrajulin wa bil hadisi anhu kata'i darabtu. Adapun isim, kata Ibnu Hisham, maka dia itu bisa diketahui keberadaan dia itu sebagai isim. Artinya bisa kita ketahui sebuah kata bahwasanya dia itu adalah isim, yaitu dengan kemasukan al. Ya, dengan kemasukan al. Jadi kalau ada suatu kata kemasukan al, maka dia itu dihukumi isim, bukan alif lam ya. Dulu kita bilangnya alif lam, yang benar itu memang al. Karrajul, seperti ar-rajulu. Ar-rajulu di situ isim. Kenapa? Karena dia kemasukan al. Wabit tanwin, yang kedua, suatu kata bisa dihukumi isim ketika dia kemasukan tanwin. Karrajulin, seperti rajulin. Rajulin ada tanwinnya, maka dia dihukumi sebagai isim. Yang ketiga, wabil hadisi anhu, yaitu dengan menceritakan atau ya membicarakan tentang dia. Nanti ada poinnya di bawah. Kata'i darabtu, seperti contoh tak pada contoh darabtu. Darabtu, saya telah memukul. Kan antum menceritakan tuh. Ya, antum menyampaikan tentang keberadaan saya. Ketika kita mengatakan darabtu, maka sama dengan kita tuh sedang menyampaikan tentang keberadaan kita. Maka darabtu di situ tu itu dianggap sebagai isim. Kenapa? Karena dia bisa diceritakan. Ya, dia itu bisa dibicarakan. Setiap sesuatu yang bisa dibicarakan tentang dia, tentangnya, maka dia nanti dianggap sebagai isim. Dan kalau antum sudah belajar dari beberapa kitab, misalkan tanda isim itu adalah kemasukan al, tanwin, kemudian huruf jar, idhofah, munada, dan yang lainnya. Kalau itu semua kita jadikan patokan sebagai tanda isim, maka contoh darabtu tu di situ nggak bisa kita hukumi isim. Kenapa? Karena semua tanda yang kita ketahui dahulu itu tidak ada pada tu. Sedangkan kan tu itu kan isim. Paham nih? Darabtu tu di situ isim posisinya. Tapi tandanya apa coba? Kemasukan al tidak, kemasukan tanwin tidak, idhofah tidak, huruf jar tidak. Maka tanda isim yang paling anfa, yang paling sempurna itu adalah dengan bil hadisi anhu. Bisa menceritakan, membicarakan tentang dia. Jadi setiap sesuatu yang bisa kita berbicara tentangnya, maka dia itu bisa dihukumi sebagai isim. Nanti ada disebutkan di sini. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Beliau hanya menyebutkan 3 contoh, ya, 3 tanda, 3 alamat dari alamatnya isim. Walaupun nanti kalau di catatan takliknya nanti di halaman 13 itu taklik nomor 1 itu banyak tanda-tanda isim yang disebutkan oleh musannif pensyarah di sini. Berkata Syekh Saleh atau Syekh Abdullah ibnu Saleh Al-Fauzan, iktasara al-musannifu ala alamatil ismi duna ta'rifihi. Ya. Musannif yaitu Ibnu Hisham itu mencukupkan, ya, dari tanda-tanda isim duna ta'rifihi, tanpa beliau menyebutkan definisi isim. Jadi beliau Ibnu Hisham itu mencukupkan hanya dengan menyebutkan tanda-tanda isim saja. Paham? Tanpa beliau menyebutkan apa definisi dari isim. Paham?
Beliau itu mencukupkan ataupun membatasi hanya dengan menyebutkan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu apa? Kemasukan al, kemasukan tanwin, bisa bercerita tentangnya, menceritakan tentangnya, itu tanda-tanda isim. Duna ta'rifi, beliau nggak menyebutkan apa itu isim. Ya, tidak mendefinisikan tentang isim itu apa. Paham? Beliau nggak menyebutkan isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Nah, kalau itu definisi isim namanya. Tapi Ibnu Hisham tidak menyebutkan definisinya isim. Beliau langsung menyebutkan apa tanda dari isim. Sehingga kalau nanti dilihat tanda tersebut ada pada suatu kata, mudah bagi kita untuk menghukumi suatu kata itu adalah isim. Jadi beliau hanya membatasi dengan menyebutkan tandanya saja tanpa definisinya. Duna ta'rifihi, tanpa mendefinisikan tentang isim tersebut. Ya kan? Antum lihat, fa'ammal ismu, adapun isim. Dia enggak menyebutkan tuh isim itu begini dan begini dan begitu. Enggak disebutkan apa itu isim. Fayu'rafu, maka isim itu bisa diketahui bi'al, dengan kemasukan al. Beliau langsung menyebutkan tanda dari tanda isim tanpa menyebutkan definisinya isim. Lianna hadza huwa alladhi yufidu at-taliba al-mubtadi'ah, karena perkara ini nanti bisa lebih memberikan faedah bagi penuntut ilmu yang masih pemula. Artinya kalau seseorang masih pemula dalam mempelajari ilmu nahwu, ketika dia mengetahui tanda-tanda isim itu lebih berfaedah, lebih banyak manfaatnya bagi dia daripada dia mengetahui definisi isim. Dia mengetahui definisi isim, tapi kalau nggak tahu tandanya, dia nggak bisa membedakan tuh mana isim mana fiil. Tapi kalau dia bisa mengetahui tanda isim, paham? Maka nanti ketika dia mendapati ada suatu kata yang memiliki salah satu dari tanda itu, dia bisa menghukumi kata itu adalah isim. Padahal ya dia hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Paham? Paham ini? Liyumayyiza bainal asma'i wal af'al. Tujuannya itu supaya si penuntut ilmu yang masih pemula itu dia bisa membedakan bagaimana isim dan bagaimana fi'il. Ya, liyumayyiza, supaya at-talib al-mubtadi, penuntut ilmu yang masih pemula tadi, dia itu bisa membedakan bainal asma wal af'al, antara isim dan juga antara fi'il. Makanya dia Ibnu Hisham itu menyebutkan tanda-tanda isim, tidak menyebutkan definisi isim. Kenapa? Karena tanda isim itu lebih memberikan faedah, lebih memberikan pengaruh bagi penuntut ilmu yang masih baru, pemula. Paham? Wattidahu dzalika bil alamati aksaru min ittidahihi bit ta'arifi. Dan memberikan penjelasan yang demikian itu dengan menggunakan tanda-tanda, artinya memberikan penjelasan tentang isim dengan menyebutkan tanda-tandanya, aksaru, itu lebih banyak ya kemudahannya, manfaatnya, minit tidohihi bit ta'arif, daripada memberikan penjelasan tentang isim dengan definisi. Paham gak maksudnya? Ini kata Syekh Syekh Abdullah Al-Fauzan, Abdullah bin Saleh hafizahullah ta'ala. Wattidahu dzalika bil alamati, dan memberikan penjelasan yang demikian itu, yaitu memberikan penjelasan tentang isim bil alamati, dengan menggunakan tanda-tanda isim, aksaru, itu lebih banyak kemudahannya, lebih banyak untuk difahami, lebih banyak untuk bisa diketahui ya, minit tidhahihi bit ta'arif, daripada memberikan penjelasan atau menjelaskan tentang isim dengan definisi. Misalkan kita sebutkan isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Itu definisi isim yang sudah diketahui kan?
Nah, kemudian antum didatangkan di situ ada contoh misalkan, ya, kata doroba sama hal. Ini kalau cuma sekedar mengetahui definisi isim, ini nggak bisa dibedakan ya. Apakah salah satu dari dua kata ini ada isim ataukah tidak? Jelas? Karena dia adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Kalau disebutkan secara definisi gitu. Tapi kalau misalkan kita sebutkan tanda-tanda isim, kalian ingat ya, tanda isim itu adalah pertama dia bisa kemasukan al. Kemudian anak kasih contoh ar-rajul. Kemudian seseorang melihat, oh di sini ada isim. Kenapa kamu tahu? Karena dia ada al di awal kalamnya. Atau misalkan dia bisa kemasukan tanwin, misalkan rajulun. Seseorang ketika melihat ini, walaupun dia tidak mengetahui tentang definisi isim, tapi sekedar dia melihat ada tanwin di akhir sebuah kata, dia itu bisa memahami bahwasanya suatu kata ini dianggap sebagai isim. Nah, makanya dikatakan oleh musannif pensyarah di sini lebih banyak ya bisa memberikan pengetahuan daripada kita mendefinisikan menjelaskan isim dengan sekedar definisi saja. Makanya Ibnu Hisham itu ngambil perkara yang paling mudah, mengambil jalan yang paling mudah, karena bagaimana kotor nada yang memang diarahkan pertama kali juga untuk orang yang masih pemula setelah belajar matan jurmiyah, mereka itu bisa memudah dalam memahami suatu pembahasan tanpa harus mutar-mutar lagi. Makanya langsung disebutkan tanda-tandanya tanpa disebutkan definisinya. Tanda-tanda isim itu adalah ini dan ini. Nah, orang penuntut ilmu yang masih pemula, ketika dia lihat, dia langsung tahu bahwasanya itu adalah isim. Lebih mudah gitu. Liyumayyiza bainal asma'i wal af'al. Dia bisa lebih membedakan antara isim dan fi'il. Wa qauluhu bi'al, dan perkataan Ibnu Hisham bi'al. Jadi diantara tanda isim itu adalah dia bisa kemasukan al. Ai min alamatil ismi allati tumayyizu anil fi'li wal harfi dukhulu al alaihi. Di antara maksud beliau adalah termasuk dari tanda-tanda isim yang membedakan dia dari fi'il dan huruf adalah kemasukan al padanya. Jadi ketika ada suatu kata yang dia kemasukan al, maka suatu kata ini dihukumi sebagai isim. Mislu qadima ar-rajul, contohnya seperti qadima ar-rajul, seorang laki-laki itu telah datang. Ar-rajul, fa kalimatur rajulin, maka kata rajul di sini ismun, dia itu adalah isim. Bidalili dukhuli al alaiha, dengan dalil ya kemasukan al pada kalimat tersebut. Ya, dengan dalil dia itu bisa kemasukan al. Ketika ada suatu kata yang bisa kemasukan al, maka suatu kata ini dihukumi sebagai isim. Ini bisa difahami kan, Abu Nisa? Ya, ini perkataan Ibnu Hisham. Yang pertama adalah kemasukan al, yaitu diantara tanda isim yang membedakan dia dari fi'il dan huruf adalah kemasukan al pada dirinya. Contohnya seperti qadima ar-rajul, qadima ar-rajulu. Ya, ar-rajul di sini isim. Kenapa? Karena dia kemasukan al. Antum lihat ta'liq nomor 1. Hadza ta'biru aula min alifi wal lam. Takbir seperti ini ya, penggambaran dengan alif dengan al itu lebih aula, lebih utama daripada dengan menyebutkan, dengan mentakbirkan dengan kalimat alif dan lam. Paham? Jadi yang paling benar, yang benar yaitu adalah kita menyebutkan kemasukan al, bukan kemasukan alif dan lam.
apa fungsinya belajar kitab nahwu itu? Jangan dibilang belajar muktar, belajar kotor nanda, nanti isim fiil huruf juga. Belajar ini juga yang dipelajari. Fungsinya salah satunya ini. Kalau dahulu kita kenal dengan alif dan lam, sekarang ketika naik kitabnya, maka kita dapat pengetahuan baru bahwasanya yang paling benar itu pengungkapannya dengan al, bukan alif dan lam. Paham? Nah, takbir seperti ini itu lebih aula daripada menyebutkan dengan alif dan lam. Fa innahu la yuqalu fi hal al-ha'u wal lam. Karena kalau ada, kita sesungguhnya tidak dikatakan pada hal al-ha'u wal lam. Kemasukan hal kita bilangnya kan, bukan kita bilang kemasukan ha dan lam. Jelas ini, kita bilangnya hal, bukan ha dan lam. Padahal sama tuh, sama-sama di fathah yang pertama, sama-sama yang disukun yang kedua, dan sama-sama dua huruf. Tapi kita bilangnya hal. Wala fi bal al-ba'u wal lam, dan juga tidak pada kata bal dengan mengatakan al-ba wal lam. Tapi kita bilangnya bal, bukan al-ba'u wal lam. Wa kadza huna, maka begitu juga di sini. Jadi al yang tepat itu adalah penyebutan al, bukan alif dan lam. Jelas? Jadi di antara tanda isim yang pertama adalah kemasukan al, bukan kemasukan alif dan lam. Itu yang takbir yang paling aula, yang paling bagus untuk disebutkan daripada menyebutkan alif dan lam. Karena alasannya mudah loh. Kenapa? Masa nggak bisa dibilang alif dan lam? Karena memang kan alif dan lam. Ya berarti coba antum melihat hal. Apakah antum akan mengatakan al-ha'u wal lam? Kita bilangnya apa? Hal. Bukan al-ha'u wal lamu atau bal. Kita bilangnya bal, bukan al-ba'u wal lamu. Tapi tetap dibilang hal. Bal. Jelas? Itu yang paling aula, yang paling utama, yaitu dengan menyebutkan kata al, bukan alif dan lam. Wa qauluhu, antum paham kan? Wa fakadzahuna, maka begitu juga di sini. Maksudnya begitu juga al tadi, maksudnya. Fakadzahuna itu maksudnya isyarahnya ke al tadi. Begitu juga al. Enggak mungkin kita mengatakan al alifu wal lam, alif dan lam, enggak mungkin. Sedangkan bal kita bilangnya bal, hal kita bilangnya hal. Bukan al-ha'u wal lamu atau al-ba'u wal lamu. Maka begitu juga di sini, yaitu maksudnya begitu juga al tadi. Al itu kita sebutkan al, bukan alif dan lam. Kemudian wa qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa bitanwin, di antara tanda-tanda isim untuk bisa kita hukumi suatu kata itu adalah isim, yaitu dengan kemasukan tanwin. Hadhil alamatu as-saniyatu, ini adalah tanda yang kedua dari tanda isim. Jadi tanda yang kedua dari tanda isim itu adalah bisa ditanwin. Kalau ada suatu kata yang bisa ditanwin, maka suatu kata itu dipastikan adalah isim. Wahia at-tanwinu, yaitu tanda yang kedua itu maksudnya adalah tanwin. Wahua, dan apa itu tanwin? Huwa itu isyarahnya ke tanwin. Apa itu tanwin? Nunun zaidatun sakinatun talhaqu al-akhira lafdhan la khattan li ghairi taukidin. Nah, di sini perhatikan, tanwin itu adalah nun zaidah, nun yang sifatnya tambahan. Sakinatun, dia disukun, yang melekat pada akhir suatu kata. Lafdhon la khatton, secara lafaz bukan secara penulisan. Secara lafaz saja. Secara lafaz ya,
dia adalah nun yang sifatnya tambahan disukun. Tapi keberadaan nun ini itu hanya ada kalau antum lafadzkan kalimat tadi. Kalau tidak antum lafadzkan, tidak akan ada nunnya. Makanya dikatakan di sini lafdzon la khatton. Secara lafadz bukan secara penulisan. Seperti kita mengatakan kitabun. Kitabun. Di situ ada nun yang tambahan. Jelas ya, kenapa dikatakan tambahan? Karena huruf akhirnya itu bukan nun, huruf akhirnya itu adalah ba. Nun yang tambahan yang berharokat sukun, kitabun. Namun dia melekat pada akhir suatu kata, akhir huruf dari suatu kata hanya secara lafadz, bukan secara penulisan. Karena kalau kita tulis seperti ini, kita tulis seperti ini. Nah, tidak ada nun di situ. Nah, namun kalau kita lafadzkan, kita ucapkan, baru ada nunnya. Nun sukun melekat pada akhir dari huruf suatu kata. Jadi seolah-olah di akhir dari huruf ba ini ada nunnya yang sifatnya zaidah. Kita ada nun sukun yang melekat pada akhir dari suatu kata. Namun keberadaannya nanti itu hanya secara lafadz. Artinya antum bisa dapati keberadaan nun itu tadi kalau antum lafadzkan kalimat tersebut. Kalau antum tulis, maka antum tidak akan dapatkan nun yang disukun tadi. Jelas ini? Mislu ja'a Khalidun. Contoh seperti ja'a Khalidun, ra'aitu Khalidan, marartu bi Khalidin. Ya, contohnya seperti ja'a Khalidun, telah datang Khalid. Ra'aitu Khalidan, saya telah melihat Khalid. Marartu bi Khalidin, saya berpapasan dengan Khalid. Untuk melihat semuanya, di situ ada nun yang disukun. Ketika antum ucapkan kalimat itu, kalimat Khalid tadi, maka antum akan dapatkan ada nun yang disukun di dalamnya. Wa makna zaidatin, dan makna dari kata zaidah ay laisat min asli bunyati kalimati wala min hurufiha al asliyati. Perhatikan ya, perkataannya musannif tadi, pensyarah tadi, nun zaidah, nun yang sifatnya tambahan. Maksudnya apa? Laisat min asli bunyatil kalim, bukan asli dari bangunan kalimat. Artinya asalnya kalimat itu memang nggak punya nun, nggak ada bangunan dari kalimat itu yang memakai huruf nun, itu nggak ada. Ya, laisat min asli bunyatil kalimat, bukan asal dari bangunan suatu kalimat. Wala min hurufiyah, dan bukan juga termasuk dari hurufnya kalimat yang asli. Enggak ada tuh. Kitabun misalkan, ya Khalidun, Khalidan, Khalidin. Dari kalimat ini antum tidak akan dapatkan nun di situ secara penulisan. Kalau secara pengucapan antum dapatkan nun, tapi ingat nun itu sifatnya zaidah, sifatnya tambahan. Kenapa dikatakan tambahan? Laisat min asli bunyatil kalim, karena dia bukan, nun itu, laisat itu kembali ke nun. Nun tadi itu bukan asal dari bangunan kalimat. Karena asal bangunannya itu nggak ada nun, ya kan? Nggak ada nun di sini. Khalidun, Khalidan, Khalidin, nggak ada nun. Wala min hurufiha al asliyah, dan juga bukan termasuk huruf asli dari bangunan kalimat. Dari suatu kalimat itu nggak ada huruf aslinya nun. Khalidun, Khalidan, Khalidin, nggak ada huruf aslinya nun di situ. Nah, karena tidak ada, makanya dia dinamakan dengan zaidah, tambahan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ditanyakan apa itu tanwin? Tanwin itu adalah nun tambahan. Paham? Yang harokatnya sukun, berada di akhir dari suatu kalimat, berada di akhir huruf akhir dari suatu kalimat, dari suatu kata. Nah, kalau ada yang bertanya apa yang dimaksudkan dengan zaidah, dengan tambahan, jawabannya ada dua jawaban. Yang pertama,
dia bukan asli bangunan kalimat. Paham? Jadi asal bangunan kalimat tadi itu tidak ada huruf nunnya, atau dia itu bukan termasuk dari huruf asli dari suatu kalimat. Huruf aslinya nggak ada yang memakai nun di sini. Nah, karena nggak ada, makanya dia dinamakan dengan huruf nun yang tambahan yang zaidah. Jelas? Dan ingat ya, dia melekat pada akhir suatu kata itu hanya secara lafadz, bukan secara penulisan. Wa qauluna, dan perkataan kami, lafdon la khotton, secara lafadz bukan secara penulisan, ai lil istighna'i anin nuni bitikraril harokat, yaitu mencukupkan dari nun dengan mengulangi harokatnya. Ya, mencukupkan dengan nun dengan mengulangi harokatnya. Fayakunu akhirul ismi dhammataini au fathataini au kasrataini, maka akhir dari suatu isim itu adalah dengan menggunakan dua dhammah, dua fathah atau dua kasrah. Khalidun, khalidan, khalidin, dua dhammah, dua fathah, kemudian dua kasrah. Ya, secara lafaz. Dan ingat, sudah pernah dulu kita sebutkan, yang tanwin itu harokat yang kedua, bukan harokat yang pertama. Kan dengan mengulangi harokat. Nah, yang tanwin itu yang harokat kedua. Karena kalau yang pertama itu namanya harokatnya, harokat bawaan kata. Seperti ini, khalidun. Di sini kan dengan mengulangi dua dhamma ya, dengan mengulangi dhammanya kan menjadi dua. Maka yang jadi tanwin itu dhammah yang kedua, yang ini. Kalau ini bukan tanwin ini, ingat ini bukan tanwin. Yang pertama bukan tanwin. Atau khalidan dengan mengulangi fathahnya, berarti fathahnya dibuat dua kali. Berarti fathah yang kedua yang di atas, yang ini, itu yang tanwin. Adapun fathah yang pertama itu namanya harokat. Paham nggak? Khalidin. Kalau ditanya mana tanwinnya di situ, antum bilang kasrah yang kedua. Nih. Harokat yang keduanya. Lah kalau harokat yang pertama itu apa? Itu namanya kasroh, harokat kasroh. Paham nggak maksudnya Bu Isa? Ya, lil istighna'i anin nuni bitikraril harakah, yaitu mencukupkan dari menyebutkan nun dengan mengulangi harokat. Maka akhir dari suatu isim itu dengan dua dhamma, dua fathah dan dua kasrah. Dan ingat, yang menjadi tanwin itu harokat kedua, bukan harokat pertama. Jadi kalau misalkan gini Anda tulis khalidun, ini harokatnya dua kali dhamma. Anda tanya mana yang harokat, antum bilang yang dhamma pertama. Mana yang tanwin? Dhamma yang kedua. Jangan ditanya mana tanwin di sini? Ini semuanya nih dua dhamma. Enggak salah antum. Paham? Yang tanwin itu bukan dua dhammanya, pengulangan dhammahnya. Makanya dikatakan bitikraril haroka, dengan mengulangi harokatnya. Kalau dia dhamma, dhammanya diulang. Kalau dia fathah, fathahnya diulang. Kalau dia kasroh, kasrohnya diulang. Berarti yang kedua yang menjadi tanwinnya. Yang pertama itu tetap harokat. Tahu nggak bisa? Kitabun, ya, dengan mengulangi harokatnya. Pertanyaan anak, yang harokat yang mana? Dhammah yang di bawah, dhammah yang pertama. Yang tanwin yang mana? Dhammah yang kedua ini. Jadi kalau secara penulisan dia dengan mengulangi harokat, tapi kalau secara pelafatan dia dengan adanya bunyi nun yang disukun. Kitabun. Nah, kalau dilafatkan ada bunyi nun yang disukun. Tapi kalau ditulis yaitu dengan mengulangi harokatnya. Sampai sini paham nggak maksudnya? Abu Usama paham teman Abu Usama?
lafdhon la khatton, secara lafaz bukan secara penulisan. Yaitu apa? Lil istighna'i anin nun, yaitu mencukupkan dari nunnya bitikrari harakah, dengan mengulangi harokatnya. Harokatnya yang diulang, maka sudah cukup gitu, tanpa perlu mendatangkan nun secara penulisan. Tapi kalau antum ucapkan, wajib ada bunyi nun yang disukun. Kalau antum tulis, jangan nunnya antum tulis. Kalau antum tulis tanpa perlu dituliskan nunnya, cukup antum ulangi harokatnya saja, sudah cukup itu. Jelas? Dan yang menjadi tanwin yang mana? Harokat pertama atau harokat kedua, Bu Aisyah? Harokat kedua yang menjadi tanwinnya. Harokat pertama tetap harokat dari suatu kata. Karena salah satu tandanya itu, antum lihat, ketika suatu kata kemasukan alif, kemasukan al, yang dibuang itu adalah harokatnya atau tanwinnya. Ada suatu kata kitabun, kita masukkan al pada dia, al kitabu, yang dibuang tadi kitabun, yang dibuang tanwinnya atau yang dibuang adalah harokatnya ketika kemasukan al? Tanwinnya. Harokat yang di bawah, harokat yang pertama tetap ada. Mana tuh? Harokat yang pertama tetap ada, lihat. Al-kitabu. Al-kitabu. Harokat pertama tetap ada. Ya kan? Harokat kedua mana? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah kemasukan al. Tapi coba alnya dibuang tanpa menggunakan al. Kitabun. Harokat pertama ada, harokat kedua ada. Dan itulah yang namanya tanwin. Dia yang berada pada harokat kedua. Tapi ya, ini dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti di malam Jumat lagi. Mudah-mudahan difahami. Naktafi lahuna, subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.